saudara, kembali lagi bersama saya Vika Kartika dalam acara Bincang Velox. RUU BPIP sampai saat ini masih menjadi topik hangat di tengah-tengah masyarakat. Masih banyak bermunculan pro kontra terkait RUU BPIP. Sehingga hari ini kita akan membahas mampukah RUU BPIP membentengi Pancasila dan menjawab tantangan era 5.0. Baik, untuk mengetahui hal tersebut lebih lanjut, saat ini sudah ada bersama dengan saya di studio Bapak Karyono Wibowo. Baik, selamat datang Bapak, selaku pengamat politik Indonesian Public Institute, dan Bapak Wawan Purwanto selaku Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara. Baik, selamat datang Pak. Mungkin saya akan mulai dari Pak Karyono dulu ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait hubungan antara RUU BPIP dengan Pancasila dan tantangan di era 5.0 ini Pak. Sedikit gambaran untuk kita. Iya, RUU BPIP ini kan merupakan RUU baru yang dari pada awalnya RUU HIP yang menjadi kontroversi ya. Versi di tengah-tengah publik, lalu kemudian pemerintah coba mengajukan RUU BPIP gitu ya. Nah, kalau menurut saya memang RUU BPIP ini memang berbeda dengan RUU HIP ya. Nah, ada beberapa pasal yang sangat krusial di RUU BPIP itu di RUU BPIP itu dihapus ya. Misalnya pasal 7 misalnya ayat 3 tentang ciri pokok Pancasila adalah Trisila dan Ekasila gitu ya. Itu pasal itu sudah dihapus di dalam RUU BPIP. Nah, kemudian hal yang menjadi persoalan di dalam RUU HIP tentang tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ya, tentang larangan komunisme, Leninisme dan Marxisme. Ya, di RUU BPIP ya, itu TAP MPRS 25 tahun 66 itu sudah dimasukkan di dalam konsideran mengingat gitu ya. Nah, sehingga kalau menurut saya RUU BPIP ini sudah mengakomodir ya aspirasi masyarakat yang tempo hari menolak RUU HIP gitu ya. Nah, kenapa diperlukan undang-undang ya untuk pembinaan ideologi Pancasila ya. Nah, karena saat ini BPIP itu payung hukumnya baru Perpres gitu ya. Nah, padahal BPIP memiliki peran yang sangat strategis ya di dalam melakukan pembinaan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karenanya diperlukan satu undang-undang ya, satu peraturan yang setingkat undang-undang gitu loh ya. Nah, saya kira di dalam menghadapi revolusi industri 5.0 itu diperlukan satu pedoman yang menjadi guidance dalam pembangunan ya, dan juga untuk merespon berbagai tantangan yang akan kita hadapi gitu ya. Nah, payung hukum undang-undang ini sangat penting bagi BPIP supaya penanaman internalisasi nilai-nilai Pancasila dan kehidupan berbangsa dan bernegara itu punya landasan yang kuat. Nah, berbeda misalnya kalau payung hukumnya hanya Perpres ya, itu suatu saat ya ketika pergantian rezim pemerintahan bisa saja dicabut gitu ya. Nah, oleh karena itu diperlukan payung hukum setingkat undang-undang gitu. Baik Pak, kalau tadi kan sudah disampaikan sudah mengakomodir permintaan dari masyarakat, aspirasi. Kemudian kalau memang sudah mengakomodir, lalu apalagi yang dimasalahkan? Ya, ini kan negara demokrasi ya, pasti ada pro dan kontra gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih, saya sudah baca ya RUU HIP, saya sudah baca RUU BPIP gitu ya. Menurut saya RUU BPIP ini ya sudah cukup lah menurut saya ya mengakomodir aspirasi masyarakat yang tempo hari menolak RUU HIP ya. Seperti tadi yang saya sampaikan tadi,
beberapa pasal yang kontroversi seperti pasal 7 ya ayat 3 yang menyebut ciri pokok Pancasila adalah Trisila dan Ekasila, kemudian TAP MPRS nomor 25 yang mereka mereka tuntut untuk dimasukkan, sekarang sudah dimasukkan dalam RUU PPIP, sehingga menurut saya seharusnya bisa diterima gitu ya. Nah, tetapi yang namanya negara demokrasi tentu saja ada perbedaan pendapat ya. Mungkin saja ada juga yang berupaya untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ketika RUU PPIP disahkan menjadi undang-undang misalnya. Tetapi menurut saya peluangnya kecil untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi gitu ya. Dan menurut saya undang-undang PPIP itu menjadi kebutuhan, tidak hanya kebutuhan pemerintah tapi juga kebutuhan seluruh bangsa, seluruh masyarakat gitu loh. Nah, sehingga mestinya semua pihak bisa menerima RUU PPIP itu. Baik, Pak Wawan, kemudian kalau dari kacamata intelijen Pak, bagaimana Bapak memandang RUU BPIP ini dari aspek ancaman dan tantangannya sendiri di era saat ini, Pak? Ya, kita ingin Pancasila itu tetap lestari. Ya. Kita sadari Pancasila ini pernah dikubur hidup-hidup tahun 98 itu. Tidak diajarkan di sekolah-sekolah, sehingga dari sekian tahun, ya, tahun 2017 baru direvitalisasi. 19 tahun seolah lenyap dari berbagai kondisi yang ada. Maka di adik-adik kita yang sekolah maupun mahasiswa lantas kehilangan pegangan ideologi. Akhirnya muncullah ideologi kekerasan, ideologi yang berbasis yang tidak sesuai lah dengan Pancasila itu sendiri masuk. Nah, dengan kondisi yang seperti ini maka pemerintah dalam ini Presiden Jokowi mengambil langkah-langkah dan berdirilah yang namanya BPIP tadi, dan disadari BPIP betul kata Pak Karyono tadi bahwa landasan hukumnya kurang kuat kalau hanya perpres, maka perlu ada satu perkuatan dalam bentuk undang-undang, karena kita ingin upaya pelestarian Pancasila itu betul-betul punya kekuatan hukum. Nah, sekarang kalau misalnya ada kesalahpahaman ketika muncul sebelumnya ada RUU HIP yang lantas menimbulkan pandangan yang berbeda, pro kontra yang tajam. Dengan adanya RUU BPIP, kondisinya sudah berbeda. Sangat akomodatif terhadap pemikiran-pemikiran masyarakat. Dan ini pula yang lantas kita ingin ya semuanya menjadi terang benderang, lancar, dan justru makin memperkuat bagaimana upaya pelestarian Pancasila itu. Di dalam kehidupan demokratis tentu kita ingin ada rembuk kita rembuk, ada hitung kita hitung lah gitu. Jadi bagaimana menyatukan persepsi yang berbeda dan berseberangan menjadi sebuah sikap yang harmonis. Nah, ini yang perlu terus kita tumbuh kembangkan. Apalagi ini menyangkut masalah yang sangat krusial, ideologi. Dan kita sadari ideologi ini pula yang selama ini menyatukan kita. Dari Sabang sampai Merauke itu sama dengan dari London sampai Baghdad. Dari London sampai Baghdad itu 16 negara. Nah, kita ini hanya satu negara. Begitu luasnya wilayah kita. Tanpa ada suatu pengikat dari sebuah ideologi yang kuat. Dan diperkuat pula dengan undang-undang untuk badan pelaksananya. Maka ya, kita menjadi gamang ketika itu melakukan. Tapi kalau sudah diperkuat dengan undang-undang seperti ini, maka tidak ada keraguan bahwa generasi yang akan datang tetap itu ada suatu ikatan yang makin membuat ideologi ini betul-betul bisa membumi, ya, tidak hanya mengawang-awang atau bahkan menjadi slogan semata yang dipajang di dinding gitu Pak ya. Tapi bagaimana implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu menjadi sebuah sikap seperti Pancasila sebagai way of life itu. Kita sadari ini
Pancasila sebagai living ideology gitu ya. Iya. Kemudian Pak, ini kan yang mungkin kita banyak ingin tahu Pak, seberapa besar urgensi BPIP ini, karena seperti untuk apa seperti capek-capek susah-susah untuk membuat RUU BPIP sedangkan banyak pro kontra itu Pak. Maksudnya sebutuh apa kita terhadap undang-undang ini? Ya, undang-undang itu adalah sebuah payung hukum bagaimana sebuah organisasi itu bergerak. Kalau hanya perpres kan tentu kalau presidennya berganti, nanti misalnya presidennya ternyata punya pandangan yang berbeda, ini bisa dicabut perpres. Tapi kalau berdasarkan undang-undang itu lebih kuat, lebih sulit untuk dicabut begitu saja. Karena apa? Ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR yang merupakan manifestasi dari perwakilan rakyat. Itulah sebabnya maka kita tidak ingin semuanya hanya sebuah retorika tanpa sebuah perkuatan. Nah inilah yang sekarang menjadi perkuatan. Di dalam era-era yang akan datang, pertarungan ideologi itu luar biasa besarnya. Dan ini tentu bagi sebuah bangsa yang tidak memperkuat pijakannya di dalam kehidupan dunia, maka kita akan terombang-ambing. Ada satu benturan kepentingan antara satu dengan yang lain. Karena apa? Ideologi saling menekan, saling berpengaruh, saling memberikan dampak untuk ada lini-lini ikutan, di mana ideologi satu dengan yang lainnya sering sekali terjadi benturan, karena ada kepentingan yang berbeda. Tapi dengan perkuatan jati diri bangsa, bahwa kita memang punya basis of life, yaitu Pancasila, dan itu diajarkan secara membumi dan dilestarikan dari generasi ke generasi, maka proses peralihan peradaban maupun kepemimpinan nasional itu tetap bahwa suatu pegangan ideologi Pancasila itu secara terus-menerus bergulir dari waktu ke waktu. Tidak loss of context seperti hanya dari tahun 98 sampai 2017. Autopilot. Itu luar biasa. Luar biasa Pak. Maka ini menjadi kewajiban kita semua yang akan nanti juga akan meninggalkan catatan sejarah, menorehkan suatu tinta emas bagi generasi selanjutnya untuk bagaimana Pancasila itu tetap terpatri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, Pak Karyono, tadi ini sudah disampaikan terkait urgensi, manfaat, tujuan. Kemudian yang mau saya tanyakan, bagaimana cara agar pesan ini sampai ke masyarakat? Kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah mungkin khususnya? Iya, ini nanti akan menjadi tugas BPIP ya, untuk menyusun satu metode ya, cara dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, agar pesan nilai-nilai Pancasila itu sampai kepada masyarakat, tentu saja ini diperlukan satu metode yang berbeda-beda. Misalnya begini, ya, dibagi menjadi beberapa segmen misalnya. Anak muda, tentu saja pendekatannya harus berbeda, ya kan Pak Wawan ya. Nah, begitu juga dengan segmen anak-anak di dunia pendidikan ya, dari playgroup, kemudian TK, SD ya. Nah, sampai perguruan tinggi. Nah, dan juga perlu metode khusus untuk penanaman nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat umum, masyarakat awam. Nah, jadi masing-masing segmen di dalam masyarakat itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu silabus ya yang dibuat nanti itu harus berbasis pada segmen masyarakat tadi itu. Nah, bagi generasi muda misalnya ya, itu narasi yang dibangun ya, narasi tentang nilai-nilai Pancasila itu juga harus kekinian gitu ya, nggak bisa juga dengan model-model doktrin ya seperti di masa lalu misalnya ya, itu sudah nggak kena dengan generasi milenial hari ini. Nah, oleh karena itu tantangannya adalah bagaimana
membuat satu metode, ya, termasuk bagaimana membuat narasinya, kemasannya, ya, cara penyampaiannya itu harus lebih kekinian, ya. Misalnya untuk generasi muda ya harus menyentuh dengan habit generasi muda, generasi milenial gitu loh. Nah, begitu juga bagi masyarakat awam. Nah, selain itu menurut saya juga kita perlu apresiasi, ya, apresiasi terhadap masyarakat yang memang konsisten dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu kan diatur juga di dalam RUU BPIP itu, ya, dalam pasal berapa itu, ya, itu bahwa BPIP akan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang konsisten terhadap penanaman nilai-nilai Pancasila. Nah, ini salah satu cara untuk bagaimana melestarikan nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, implementasi nilai-nilai Pancasila itu harus disampaikan ke seluruh sendi kehidupan, gitu ya. Nah, di dalam RUU BPIP juga sudah diatur itu kepada seluruh lembaga negara juga, ya, kemudian masyarakat umum, ya, itu diatur dalam rancangan undang-undang BPIP. Nah, jadi implementasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya bagi penyelenggara negara tapi juga kepada masyarakat, gitu. Nah, ini menurut saya tantangan BPIP ke depan, ya. Nah, caranya menurut saya agar efektif itu perlu riset, Pak Wawan. Riset itu penting sekali. Misalnya gini, kita ingin membuat satu silabus, ya, tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, itu misalkan untuk generasi milenial. Nah, kita bisa melibatkan generasi milenial lah dalam FGD misalnya, ya, FGD. Apa sih yang mereka kehendaki? Bagaimana sih persepsi generasi milenial terhadap Pancasila? Kemudian bagaimana caranya agar Pancasila itu bisa dipahami, ya, bisa diimplementasikan oleh generasi milenial. Nggak bisa kita ukur dengan secara subjektif, gitu ya. Kita harus lebih partisipatif, gitu. Jadi emansipatory misalnya, ya, bagi generasi milenial saya kira itu salah satu metode untuk menyusun satu cara penyampaian nilai-nilai Pancasila agar pesannya sampai, gitu. Nah, pendekatan riset ini menurut saya menjadi instrumen yang sangat penting. Ya, begitu juga bagi segmen masyarakat yang lain, gitu ya. Nah, itu bisa kita melakukan riset untuk mengukur bagaimana tingkat pemahaman mereka terhadap Pancasila, bagaimana persepsi mereka terhadap Pancasila, lalu kemudian bagaimana cara yang tepat, ya, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila itu. Nah, jadi modelnya adalah partisipatif, emansipatory, gitu ya. Ini menurut saya lebih tepat, ya, dibandingkan dengan metode di masa lalu yang sifatnya indoktrinatif, gitu. Itu saya kira. Baik, Pak. Pak Wawan, kalau untuk dari BIN sendiri, kira-kira apa peran BIN dalam mensosialisasikan manfaat RUU BPIP ini? Ya, BIN ini kan juga memiliki kedeputian komunikasi dan informasi di mana kita mengkomunikasikan nilai-nilai Pancasila itu di dalam berbagai bentuk, ya, di mana kita juga banyak media yang kita juga bisa gunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan nilai-nilai kejuangan, kemudian juga pesan-pesan bagaimana membina ketuhanan, kemudian juga kemanusiaan, masalah persatuan, masalah demokrasi maupun juga masalah keadilan sosial. Tapi ini semua akan berkelanjutan karena kita tidak bisa hanya parsial atau sepotong-sepotong. Karena sila-sila Pancasila itu tidak terpisah, tapi menjadi suatu rangkaian, satu kesatuan, dan itu tentu saling berkait satu sama lain. Kita tidak bisa menerjemah atau mentafsirkan berdasarkan
analisa pribadi atau ini, tapi ini sebuah nilai yang berakar karena tumbuh dan ditemukan di dalam kehidupan filosofi bangsa Indonesia oleh para pendiri bangsa tentunya pada waktu itu. Badan Intelijen Negara itu berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan menjaga keselamatan rakyat ini, termasuk salah satunya adalah menjaga kelestarian ideologi itu. Jadi ini menjadi suatu wajib hukum ya bagi Badan Intelijen Negara untuk bagaimana mempererat dan mempersatukan pemikiran ideologi supaya tidak ada nilai-nilai yang tergusur dari apa yang menjadi dan diyakini menjadi satu kebenaran ketika kita membuat dan mendirikan sebuah negara. Negara ini berdasarkan konsensus nasional waktu itu, dan tentu saja kalau kita mau menggusur yang namanya ideologi, maka sama juga membubarkan apa yang menjadi dasar negara itu. Nah, itulah sebabnya maka kewajiban kita bagaimana literasi publik supaya berkelanjutan terlaksanakan. Kita juga melakukan patroli cyber. Bagi saudara-saudara kita ketika dia berselancar di dalam media sosial, lantas juga ada ujaran kebencian atau hinaan yang justru memancing adanya suatu pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila, kita harus tegur. Kita harus sampaikan sebuah literasi kepada mereka bahwa langkahnya itu keliru. Sebab ini juga mengandung ancaman hukuman. Artinya Undang-Undang ITE itu bukan undang-undang hampa. Kita bergerak di ruang-ruang publik, bukan di ruang privat. Seolah-olah aja di ruang privat bahwa dia cuma chat gitu. Tapi ternyata tidak. Inilah yang perlu disampaikan bahwa teknologi itu sangat mengubah apa yang menjadi perilaku dan estom masyarakat, emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi mereka. Badan Intelijen Negara akan turun di situ untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan lebih kepada mengingatkan dan mendidik supaya mereka kembali ke rel dan koridor. Andai kata sudah diingatkan dan ternyata masih terus melakukan, itulah memang ada sanksinya, dan itu semua harus kita sampaikan bahwa ada sanksi-sanksi yang memang harus kita hormati. Sebab apa? Hukuman di dalam sebuah aturan perundangan itu melekat ya. Tidak ada di dalam hal ini selalu ada diskresi kan, tidak. Selalu ada suatu pengecualian gitu kan, tidak. Sebab ini berlaku secara umum dan mengikat ya. Oleh karenanya Badan Intelijen Negara akan terus melakukan langkah-langkah, baik itu melalui persemai, melalui seminar, kemudian juga turut di dalam pendidikan, juga di dalam terlibat di dalam memberikan masukan ketika ada silabus-silabus yang akan menjadi pegangan mulai dari tingkat sekolah yang paling bawah sampai ke perguruan tinggi, dan semuanya itu adalah upaya kita supaya Pancasila tetap terjaga di dalam eksistensinya di dalam kehidupan sehari-hari dari rakyat Indonesia. Kalau dulu ada butir-butir mutiara Pancasila dari P4 dari zaman dulu, tapi dengan kondisi sekarang tampaknya juga disesuaikan dengan kondisi, tidak hanya sifatnya indoktrinasi tapi lebih kepada implementatif dan penyesuaian kondisi zaman. Apalagi di zaman sekarang 5.0 itu tentu ada tuntutan yang berbeda karena semuanya di era digital ini semua sudah satelit, ya, penggunaan satelit, dan itu tentu ajaran-ajaran dan nilai-nilai juga menyesuaikan dengan kondisi yang serba digital. Jadi kita masuknya adalah juga berbasic pada satu rekayasa intelijen, artinya rekayasa teknologi yang bisa mengena semua kalangan, karena tidak semuanya di perkotaan. Ya. Tapi bagaimana yang tinggal di desa-desa, bagaimana di daerah terpencil. Makanya tadi pendekatan riset sangat penting. Betul. Untuk pemetaan mapping. Ya. Dan ini jadi kita menyesuaikan kondisi culture geografis, kemudian juga kita mengapa penggunaan satelit, karena kalau satelit ini lebih memancar, bisa menyebar spreadnya lebih luas, sehingga daerah-daerah terpencil pun bisa terjangkau. Itu harapan kita karena seperti itu. Mudah-mudahan
dengan upaya kita adanya rancangan undang-undang BPIP ini akan mempermudah kita di dalam menjaga ideologi itu. Baik, terima kasih Bapak untuk ilmu-ilmu barunya. Semoga bermanfaat untuk penonton di rumah. Baik saudara, sekian bahasan terkait RUU BPIP hari ini. Semoga dapat memberi pandangan dan membuka wawasan kita betapa pentingnya RUU BPIP untuk membentengi Pancasila dan menjawab tantangan di era 5.0. Saya Evi Kartika, sampai jumpa dalam acara Bincang Velog selanjutnya.